Kajian Islam. Yang cabut rohnya itu Allah. Lalu ketika dicabut oleh Allah roh-roh tersebut, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah ketika mencabut roh-roh tersebut, lalu kemudian Allah yang pegang, Allah yang tahan. Berarti kalau ada orang yang mengaku bahwasanya di sana ada roh, di boneka ini ada roh, berarti dia juga punya kuasa untuk jaga roh, yang pegang roh, yang pelihara roh, dan seterusnya. Ini surat Al-Isra ayat 85. Kemudian Allah katakan wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada juga manusia yang belum diwafatkan, rohnya itu bersama dia. Ketika ajalnya sudah tiba, nanti Allah ambil lagi. Yang masih hidup masih bersama dia, yang sudah wafat sudah Allah yang pegang, Allah yang jaga. Maka ketika ditanyakan, ketika manusia bertanya tentang roh, kemanakah dia pergi, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Kemudian di antara kemungkarannya lagi adalah mereka mengatakan bahwasanya roh-roh itu atau boneka-boneka arwah ini, spirit doll ini bisa memotivasi kita untuk berbuat baik, ya. Sudah nggak ada lagi ustadz yang bisa memotivasi kita untuk bersedekah. Apa kurang para ustadz yang bertebaran di media ini? Di dunia nyata juga banyak. Masih kurang para ustadz. Ini orang kayaknya nggak pernah sholat Jumat kayaknya supaya dengar khutbah, disuruh motivasi sedekah, walaupun ada juga yang menyalahgunakannya. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya spirit doll itu bisa memberi mereka nasihat, motivasi untuk beribadah, jangan malas, ya, motivasi kerja, motivasi hidup. Maka kita katakan, apakah memang sudah tidak ada manusia yang memberi nasihat kepada kita, lalu kita datangi atau kita kumpulin itu benda-benda yang tidak ada rohnya, yang tidak ada gunanya, menunggu dia yang menasehati kita? Ya, sepertinya kita sudah separuh atau seperti orang gila kita ini. Ya, masa benda-benda ini menasehati kita? Lalu ada manusia, para ustadz, ya, orang-orang rajin ibadah. Emang Anda jadikan mereka sebagai panutan? Panutan kita termulia Nabi kita Muhammad SAW, pemberi nasihat nomor 1 paling top. Ya. Maka kemudian kita ingin mencari nasihat, ambillah dari Rasul SAW, dari para sahabat, para ulama, tabi'in, dan para alim ulama kita yang nyata, bukan di dunia alam gaib. Kita mau menjadikan mereka sebagai penasehat di dalam hidup kita, motivasi kita. Oh, karena saya adopsi ini saya sering dinasehati, diingatin. Ya memang karena selama ini sudah dikuasai jin. Jadi itu hanya sekedar perubahan ini saja, mungkin model atau suasana saja. Yang sebelumnya mungkin malas-malas ibadah, ya karena memang malas ibadah, sudah diganggu oleh jin, dijerumuskan ke dalam maksiat, lalu kemudian sekarang dengan model baru lagi, katanya itu nasihat daripada spirit doll ini. Maka kita katakan bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah Quran, firman Allah, hadis Nabi SAW. Itulah nasihat dalam hidup kita. Yang kita baca berpahala, dapat ilmu berpahala, kita ajarkan kepada manusia. Lalu kemudian kita dengarin dari nasihatnya spirit doll itu. Spirit apa syirik? Ya. Spirit doll atau syirik doll, ya. Bukan spirit doll tapi syirik doll. Itu adalah kebodohan dan kesesatan.
kita mengambil nasihat dari benda-benda ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun benar dia benar-benar menasehati, ya sebenarnya itu syaitan, bukan roh. Karena roh tidak ada yang pernah bisa melihat roh. Sampai syaitan pun itu alam gaib, nggak ada yang tahu, alam dia beda. Lalu kemudian kita mengatakan, oh itu roh, ya itu syaitan. Karena syaitan itu sudah pasti dia akan memerintahkan kita kepada maksiat dan dosa. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Benar ayatnya ya. Setan menjanjikan atau mengingatkan mengompori kalian untuk tidak bersedekah. Dia menakut-nakuti kalian, nanti kamu fakir, kamu susah, kamu gini-gini. Kalau kamu sedekah harta kurang lagi, nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia nyuruh kalian untuk berbuat dosa. Itu sifat syaitan. Ya. Terus kalau begitu Ustaz, kalau dia nyuruh kebaikan berarti dia bukan setan Ustaz. Dia apa? Malaikat gitu. Mana ada malaikat di dalam boneka? Hah? Emang ada yang pernah lihat malaikat? Karena memang kalau malaikat pasti menyuruh kita kepada yang baik. Karena manusia ini diwakilkan dua qarin. Satu qarin minasyaitan wa qarin minal malaika. Satu qarin dari syaitan, satu dari malaikat. Malaikat di depan selalu menyuruh kita kepada kebaikan. Setan yang di belakang narik-narik kita, jangan. Lalu kemudian kita katakan, oh itu berarti malaikat. Baru kali ini kemudian kita katakan, oh berarti itu malaikat. Na'udzubillahi min dzalik, lebih parah lagi. Masa malaikat masuk ke dalam boneka? Na'udzubillah. Jadi berarti orang ini sudah gila nih. Kita ini sudah stres. Nggak ada hiburan lagi, kemudian kita bikin hiburan-hiburan sudah kehabisan media, kita mau jadikan boneka jadi tempat hiburan kita. Na'udzubillah. Maka lebih baik tadi kita ngambil anak-anak yang memang orang tuanya tidak bisa menafkahi, kita nafkahi dapat pahala. Apalagi kalau mereka orang susah. Misalnya suaminya meninggal, punya anak ini masih bayi, ini kita yang ngurus, menanggung hidupnya seorang yatim, kan pahalanya besar. Nabi mengatakan, ana wa kafilul al-yatim kahatain, saya dengan pengurus atau pengasuh yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Pahalanya besar daripada itu yang nggak ada manfaatnya, rugi-rugi, buang-buang harta, dapat dosa, syirik lagi, banyak maksiat kemungkaran yang ada di dalam spirit doll yang selayaknya kita katakan syirik dol. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Kalaupun tadi memang ada manfaatnya, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, ini dinukil oleh al-Imam Ibnu Muflih. Beliau mengatakan, qala Ahmad fi rajul yaz'umu annahu yukhatibul jin wa yukallimuhum wa minhum man yakhdumuhu. Ada seseorang datang kepada Imam Ahmad dan mengatakan, saya berbicara dengan jin, saya berkomunikasi dengan jin, dan jin itu membantu saya. Maka kata Imam Ahmad, ma uhibbu li ahadin an yaf'alahu tarkuhu ahabbu ilai. Saya tidak ingin ada seorang muslim melakukan hal ini. Meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Meninggalkan tidak berbicara dengan jin itu lebih baik daripada berbicara. Ini kalau seandainya menyuruh kita kepada kebaikan. Ya, qarin yang ada kalau seandainya misalnya setannya itu sudah baik dan tidak ada manusia selain Nabi Muhammad SAW yang qarinnya itu baik. Tidak ada kecuali Nabi SAW. Yang qarinnya itu sudah ditundukkan, dia patuh sama Nabi SAW. Ada juga sahabat yang lain, yaitu siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini sudah habis waktu dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Jadi itulah ya, mungkin saya singkat simpulkan bahwasanya spirit doll ini banyak kemungkarannya seperti yang insyaallah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita umat Islam terbebas dari kemungkaran yang ada di dalam spirit doll ini atau fenomena ini. Dan semoga umat ini
senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan budaya dan gaya hidupnya orang-orang non-Muslim. Kita punya panduan di dalam beragama, ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memandu kita untuk berjalan di atas tauhid dan sunnahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.